Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Desfa Rahmawati, NPM 18130250012 dari Pendidikan Teknologi Informasi 18. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fuzzy logic. Pada materi fuzzy logic ini, saya akan menyampaikan 5 poin pada pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian fuzzy logic. Yang kedua adalah implementasi fuzzy logic. Yang ketiga adalah perbedaan antara kontrol tradisional dan fuzzy control. Yang keempat adalah penjelasan tentang fuzzy sets. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang fuzzy inference system. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari fuzzy logic. Apa itu fuzzy logic? Jadi, fuzzy logic itu biasa kita sebut dengan logika fuzzy. Logika fuzzy adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem, mulai dari sistem yang sederhana, sistem kecil, embedded system, jaringan PC, multi-channel atau workstation berbasis akuisisi data, dan sistem kontrol. Dalam logika fuzzy ini, sebuah logika fuzzy mampu menangani data numerik dan linguistik secara bersamaan. Jadi pada suatu fuzzy logic atau logika fuzzy, dia dapat menjalankan perintah dua sekaligus dengan menangani data numerik dan linguistik secara bersamaan. Kemudian, sejarah fuzzy logic. Fuzzy logic memiliki sejarah yang tidak singkat, dimulai dari perkenalannya pada tahun 1965. Jadi fuzzy logic atau logika fuzzy ini dikembangkan oleh Profesor Lutfi Azadeh melalui tulisannya pada tahun 1965, seorang peneliti di Universitas California. Jadi Lutfi Azadeh merupakan profesor yang mengembangkan teori himpunan fuzzy ini. Kemudian, Lutfi Askar-Sadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California yang saya sebutkan tadi berasal dari Berkeley. Berikut adalah profil dari Profesor Lutfi Azadeh. Jadi kalian dapat menyaksikan foto profil dari Profesor Lutfi Azadeh. Di sini Profesor Lutfi Azadeh beranggapan bahwa logika benar atau salah tidak dapat mewakili setiap pemikiran manusia. Jadi beliau beranggapan bahwa logika yang hanya menyatakan dua kemungkinan yaitu benar atau salah itu tidak dapat mewakili setiap pemikiran seorang manusia. Nah, logika fuzzy ini dikembangkan di Amerika. Namun ternyata ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Mengapa logika fuzzy lebih banyak ditemukan di Amerika daripada di Jepang? Di sini penjelasannya adalah kultur orang barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya tidak bersalah, sukses, gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Jadi orang barat hanya menganggap suatu persoalan itu dari dua kemungkinan, ya atau tidak, dan itu diibaratkan sebagai hitam atau putih, bersalah atau tidak bersalah. Jadi hanya akan ada dua kemungkinan dari suatu persoalan itu. Sedangkan kultur orang timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fuzzy ini. Jadi dia tidak berpikir bahwa suatu persoalan itu hanya akan terdapat dua pemecahan ya atau tidak, bersalah atau tidak bersalah seperti yang diungkapkan oleh orang-orang barat. Kemudian konsep dasar dari logika fuzzy. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep dasar pada logika fuzzy memiliki konsep dasar diantaranya yaitu bukankah merupakan logika yang tidak jelas atau kabur.
Jadi logika fuzi bukan logika yang tidak jelas atau kabur, tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan suatu ketidakjelasan. Yang kedua, logika fuzi adalah teori himpunan fuzi, yaitu himpunan yang mengkalibrasi suatu ketidakjelasan, dan logika fuzi didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Yang terakhir adalah peningkatan dari logika boolean. Logika fuzi merupakan peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Jadi, yang pertama adalah logika klasik atau Cripps logic, menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak ada nilai di antaranya. Dan yang kedua adalah logika fuzi, menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran ada nilai di antara hitam dan putih, yaitu abu-abu. Itu yang dimaksud dengan logika fuzi yang menjadi pengembangan atau peningkatan dari logika boolean. Untuk pengenalan logika fuzi pada tahun 1990. Jadi logika fuzi pada tahun 1990 ini banyak bergerak di bidang teknologi. Jadi logika fuzi mampu menciptakan sebuah revolusi dalam teknologi. Di sini generasi pertama teknologi fuzi terdapat beberapa kelebihan, yaitu teknologi yang digunakan dengan logika fuzi telah berhasil menerobos kendala-kendala yang dulu pernah ditemui dan segera menjadi basis teknologi tinggi. Penerapan teori logika ini dianggap mampu menciptakan sebuah revolusi dalam teknologi. Sebagai contoh, mulai tahun 1990-an, para manufaktur industri yang bergerak di bidang distribusi control system atau yang biasa disingkat dengan DCSS, Programmable Controllers PLCS, dan Microcontrollers MCUS telah menyatukan sistem logika fuzi pada barang produksi mereka dan memiliki prospek ekonomi yang baik. Sebuah perusahaan mikroprosesor terkemuka, contohnya Motorola, dalam sebuah jurnal teknologinya pernah menyatakan bahwa logika fuzi pada masa-masa mendatang akan memainkan peranan penting pada sistem kendali digital. Jadi di sini disinyalir nantinya logika fuzi ini mampu memegang kendali digital pada masa-masa yang akan datang. Dan pada saat yang bersamaan, pertumbuhan yang luar biasa terjadi pada industri perangkat lunak yang menawarkan kemudahan penggunaan logika fuzi dan penerapannya pada setiap aspek kehidupan sehari-hari. Jadi selain fuzi logic ini diterapkan kepada dunia teknologi, ternyata fuzi logic ini dapat diterapkan pada dunia sehari-hari. Dan di sini terdapat dua alasan utama yang mendasari pengembangan teknologi berbasis sistem fuzi, yaitu yang pertama adalah menjadi state of the art. Apa itu state of the art? Jadi dalam sistem kendali berteknologi tinggi itu diperlukannya sebuah fuzi logic untuk menjadi state of the art. Jika diamati pengalaman pada negara-negara berteknologi tinggi, khususnya di negara Jepang yang tadi dianggap lebih banyak gunakan fuzi logic ini, ternyata pengendali fuzi sudah sejak lama dan luas digunakan di industri-industri dan alat elektronika. Daya gunanya dianggap melebihi daripada teknik kendali yang pernah ada. Pengendali fuzi ini terkenal karena kehandalannya mudah diperbaiki, dan yang lebih penting lagi, pengendali fuzi memberikan pengendalian yang sangat baik dibandingkan teknik lain yang biasanya membutuhkan usaha dan dana yang lebih besar. Jadi di sini mereka cenderung memiliki kebutuhan usaha yang besar, namun dananya yang lebih kecil daripada logika lain selain fuzi logic ini. Dan yang kedua tadi yaitu, dan dalam perspektif yang lebih luas lagi, pengendali fuzi ini ternyata sangat bermanfaat pada aplikasi-aplikasi sistem identifikasi dan pengendalian real structure, di mana linearitas dan invariansi waktu tidak bisa ditentukan dengan pasti. Karakteristik proses mempunyai faktor
telak dan dipengaruhi oleh derau acak. Bentuk sistem seperti ini jika dipandang sistem konvensional sangat sulit untuk dimodelkan. Jadi keuntungan alasannya memakai fuzzy logic ini pada aplikasi-aplikasi sistem identifikasi ternyata memudahkan untuk memodelkan suatu sistem aplikasi dibandingkan harus menggunakan sistem konvensional atau yang sederhana. Namun sayang sekali pada perkembangan teknologi sistem fuzzy ini ternyata terdapat kendala perkembangan teknologi fuzzy. Ada 3 di antaranya. Yang pertama yaitu teori kendali fuzzy. Yang kedua, pengetahuan sistematik pengendali fuzzy, dan yang terakhir adalah metode general atau umum untuk pengembangan dan implementasi fuzzy itu sendiri. Untuk teori kendali fuzzy, di sini para imajiner dan ilmuwan generasi sebelumnya dan sekarang banyak yang tidak mengenal teori kendali dari fuzzy ini. Meskipun secara teknik praktis mereka memiliki pengalaman untuk menggunakan teknologi dan perkakas kontrol yang sudah ada. Jadi teori kendala fuzzy ini tidak banyak dikenali oleh para ilmuwan generasi sebelumnya dan sekarang. Dan yang kedua yaitu pengetahuan sistematik pengendali fuzzy ini. Jadi hingga kini belum ada pengetahuan sistematik yang baku dan seragam tentang metodologi pemecahan problema kendali menggunakan pengendali fuzzy. Jadi sangat minim informasi pengetahuan sistematik yang dapat kita dapatkan dari informasi pengendali fuzzy ini. Dan yang terakhir adalah belum adanya metode umum atau general untuk mengembangkan dan implementasi pengendali fuzzy. Jadi belum ada sampai saat ini untuk metode generalnya si teknologi fuzzy tersebut. Ternyata dari kendala tersebut kita punya langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya atau meminimalisirnya. Untuk kendala yang pertama yaitu teori kendali fuzzy ini, kita dapat mengatasinya dengan cara sering diadakan kursus dan balai pendidikan, memperbanyak penulisan karya-karya ilmiah dan juga pengadaan buku-buku tentang fuzzy di setiap perguruan tinggi atau institusi pendidikan lainnya. Untuk kendala yang kedua dan ketiga, ini dapat diatasi dengan cara membentuk suatu metodologi untuk merancang dan mengembangkan sistem fuzzy. Metodologi ini mencakup fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam teori sistem kendali fuzzy seperti pemilihan fungsi, keanggotaan, operator, pengguna, faktor skala, pengembangan basis pengetahuan, penurunan basis aturan uji coba, dan simulasi sistem. Selanjutnya adalah kelebihan dari logika fuzzy. Jadi yang pertama memiliki konsep yang sangat sederhana. Jadi karena konsepnya yang sangat sederhana ini sehingga memudahkan untuk dimengerti. Dan yang kedua adalah sangat fleksibel. Logika fuzzy sangat fleksibel, artinya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian. Dan yang ketiga adalah memiliki toleransi. Jadi logika fuzzy ini memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Dan yang selanjutnya mampu mensistemkan fungsi non-linier. Di sini maksudnya logika fuzzy dapat melakukan sistemasi fungsi non-linier yang sangat kompleks. Yang kelima, dapat mengaplikasikan pengalaman atau pengetahuan dari para pakar. Yang keenam, bekerja sama dengan teknik kendali. Di sini logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional atau tradisional. Dan yang terakhir adalah mudah dimengerti. Jadi logika fuzzy didasarkan pada bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Jika kita membahas apa itu logika fuzzy, maka di sini akan terdapat perbedaan antara logika fuzzy dengan logika tegas. Jadi pada logika tegas itu secara umum suatu elemennya mempunyai 2 pilihan. Kenapa hanya 2 pilihan? Jadi pada logika tegas, suatu elemen hanya akan mempunyai 2 pilihan, yaitu terdapat dalam himpunan atau bernilai 1 yang berarti benar dan tidak. Artinya nilainya hanya akan benar atau tidak, atau dia akan benar 0 atau 1.
Kemudian 0 itu diimplementasikan sebagai salah dan 1 diimplementasikan sebagai benar. Itu pada logika tegas. Kemudian pada logika fuzzi, itu suatu elemen berada di antara dua pilihan. Jadi pada logika fuzzi ini keanggotaan elemennya berada pada interval 0 sampai 1. Jadi anggota himpunannya merupakan anggota yang dimulai dari 0 sampai 1. Bukan seperti logika tegas yang hanya ada dua pilihan antara 0 atau 1. Saat ini banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika fuzzi seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Jadi pada elektronika yang sering kita gunakan itu ternyata menggunakan prinsip logika fuzzi yang saya sebutkan tadi seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Jadi di sini ada implementasi fuzzy logic. Yang pertama adalah mesin cuci otomatis di Jepang, dunia kedokteran dan biologi, dan adalah air conditioner atau AC. Nah, pada mesin cuci otomatis di Jepang ini dapat kita jelaskan yaitu tentang penggunaan sensornya. Jadi menggunakan sensor untuk mendeteksi kotoran pada pakaian. Kemudian inputnya yaitu tingkat kekotoran, jenis kotoran, dan banyaknya cucian. Lalu outputnya atau hasilnya adalah menentukan putaran-putaran yang tepat secara otomatis. Berikut merupakan logika fuzzi yang dapat kita amati pada mesin cuci. Jadi dia menggunakan sensor. Sensor itu gunanya untuk mendeteksi kotoran pada pakaian yang kita cuci menggunakan mesin cuci tersebut. Kemudian input yang kita masukkan adalah tingkat kekotoran, jenis kotorannya, dan banyaknya cucian. Dan output dari hasilnya adalah menentukan putaran-putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan input yang kita masukkan. Selanjutnya adalah logika fuzzi mendiagnosa penyakit asma. Ini terkait di bidang kedokteran atau dunia biologi ya. Di sini untuk mendiagnosi tingkat keparahan penyakit asma. Inputnya berupa DSF, NSF, PFR variability, dan SAO2. Jadi input ini mungkin lebih sering dikenal dan familiar dikenal pada dunia kedokteran dan biologi kesehatan. Nah, outputnya mengidentifikasi hasil yang diharapkan. Jadi hasil yang diharapkan dari input yang dimasukkan akan mengeluarkan output hasil diagnosa tingkat keparahan suatu penyakit asma tersebut. Selanjutnya adalah air conditioner Mitsubishi. Di sini air conditioner Mitsubishi menggunakan fuzzy logic dengan sistem kontrolnya seperti berikut. Jadi jika suhu udara semakin hangat, daya pendinginnya naik sedikit. Jika udara semakin dingin, matikan dayanya ke bawah. Dan beberapa keuntungan yang diperoleh dari logika fuzzy pada air conditioner yaitu mesin menjadi halus sehingga tidak cepat rusak, suhu kamar yang nyaman menjadi lebih konsisten, dan peningkatan efisiensi penghematan energi. Jadi ada 3 keuntungan dari penggunaan logika fuzzy pada penggunaan air conditioner yang belum kita sadari jika kita menggunakan AC dengan teknologi fuzzy logic tersebut. Contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian. Di sini terdapat permasalahan seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori orang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Untuk penjelasan yang ketiga di sini mengenai perbedaan kontrol tradisional dan fuzzy kontrol. Jadi, terdapat perbedaan antara kontrol tradisional dan fuzzy kontrol. Yang pertama adalah mengontrol keluaran dari beberapa masukan. Jadi, kontrol tradisional itu dapat melakukan kontrol keluaran dari beberapa masukan, sedangkan pada fuzzy kontrol, penggunaan logika untuk pemecahan masalah yang rumit. Dan yang kedua, penambahan masukan akan memperumit. Pada kontrol tradisional, penambahan masukan hanya akan memperumit terjadinya proses penyelesaian masalah pada logika yang menggunakan kontrol tradisional. Dan sedangkan pada fuzzy kontrol, membutuhkan penambahan masukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada kontrol tradisional bersifat biner. Apa itu biner?
Artinya adalah hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu kemungkinan ya atau tidak, benar atau salah, baik atau buruk, dan lain-lain. Oleh karena itu, sistem ini dapat mempunyai nilai keanggotaan 0 atau 1. Jadi, jika bukan 0 maka 1, dan jika bukan 1 maka 0. Sedangkan pada fuzzy control memungkinkan nilai keanggotaan. Jadi pada logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan berada di antara 0 dan 1. Artinya bisa saja suatu keadaan mempunyai dua nilai, ya dan tidak, benar dan salah, baik dan buruk secara bersamaan. Namun besar nilainya bergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Bila dibandingkan dengan kontrol tradisional atau logika konvensional, kelebihan logika fuzzy ini adalah secara bahasa sehingga dalam perancangan adalah kemampuannya dalam proses penalaran secara bahasa sehingga dalam perancangannya tidak memerlukan persamaan matematik yang rumit. Baik, untuk pengertian fuzzy set, jadi di sini yang pertama Profesor Lotfi Astorzadeh. Kenapa Profesor Lotfi Astorzadeh? Jadi konsep tentang fuzzy set ini diperkenalkan oleh Astorzadeh pada tahun 1962. Berikut adalah implementasi dari fuzzy set. Ini adalah contoh himpunan tegas yang dapat kita lihat di layar. Kalian bisa lihat di sini permisalan X dengan angka 5, 10, 20 dan seterusnya adalah kripset usia dalam satuan tahun. Jadi 5 itu dianggap 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Balita, dewasa, muda, dan tua adalah 4 fuzzy set yang merupakan subset dari X. Jadi fuzzy set itu merupakan subset dari kripset yang dinotasikan dengan permisalan X dengan nilai-nilai 5, 10, dan seterusnya. Terdapat tabel yang terdiri dari 5 kolom. Yang pertama kolom X itu yang kita ibaratkan dengan nilai usia kripset tadi, dan balita, dewasa, muda, tua. Untuk tabel di atas terdapat 4 buah fuzzy set dengan anggota dan derajat keanggotaannya sebagai berikut. Jadi fuzzy set ini memiliki 4 kolom, yaitu balita, dewasa, tua, dan muda. Untuk keanggotaan balita itu himpunannya kosong, dewasa 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80, di mana derajat keanggotaannya dinyatakan oleh U dewasa yaitu 0,8, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi untuk nilai 0 atau tidak ada itu tidak perlu dituliskan. Dan yang ketiga itu muda dengan kategori 5, 10, 20, 30, 40, dan 50, di mana derajat keanggotaannya dinyatakan oleh U muda 1, 1, 0,8, 0,5, 0,2, dan 0,1. Dan yang terakhir adalah X tua dituliskan dengan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, di mana derajat keanggotaannya dinyatakan oleh U tua dengan himpunan 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1. Selanjutnya yaitu sistem inferensi fuzzy. Di sini kita masuk pembahasan yang ke-5 ya, terakhir yaitu sistem inferensi fuzzy. Jadi pada sistem inferensi fuzzy ini kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari sistem inferensi fuzzy. Jadi sistem inferensi fuzzy atau fuzzy inference system yang disebut juga dengan fuzzy inference engine adalah sistem yang dapat melakukan penalaran dengan prinsip serupa seperti manusia melakukan penalaran dengan nalurinya. Terdapat berbagai jenis fuzzy inference system yang dikenal, yaitu Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto. Kita sebut saja dengan FIS ya, supaya singkat menyebutkannya. Jadi FIS yang paling mudah dimengerti karena paling sesuai dengan naluri manusia adalah FIS Mamdani.
FIS tersebut bekerja berdasarkan kaidah-kaidah linguistik dan memiliki algoritma fuzi yang menyediakan sebuah aproksimasi untuk dimasuki analisa matematik. Proses dalam FIS ditunjukkan melalui input, kemudian kaidah-kaidah linguistik, dan melakukan penalaran berdasarkan kaidah-kaidah dan mengkonversi hasil penalarannya menjadi output. Di sini sistem inferensi fuzi ini sistem yang dapat melakukan penalaran seperti manusia yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jenis sistem inferensi fuzinya ada 3. Kemudian proses dalam sistem inferensi fuzi yang dinyatakan dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini sistem inferensi fuzi ini merupakan suatu inferensi, yaitu penarikan kesimpulan. Sistem inferensi fuzi, penarikan kesimpulan dari sekumpulan kaidah fuzi. Jadi di dalam FIS minimal harus ada 2 buah kaidah fuzi. Dan pada input FIS ini berupa Chris values dan output FIS-nya juga merupakan Chris values. FIS dapat dibangun dengan dua metode Mamdani dan metode Sugeno. Dan proses-prosesnya meliputi input, fusifikasi, operasi fusi logik, implikasi, agregasi, dan defusifikasi, dan kemudian akan menghasilkan output. Jadi di proses fusifikasi ini adalah proses memetakan nilai Kripsnya ke dalam himpunan fuzi dan menentukan derajat anggotanya ke dalam himpunan fuzi. Kemudian untuk implikasinya itu proses mendapatkan keluaran dari if then rule. Metode yang umum digunakan adalah metode Mamdani. Jadi metode Mamdani ini merupakan metode yang sangat umum digunakan pada fuzi, inferensi fuzi. Nah, pembentukan himpunan fuzinya pada metode Mamdani. Baik teman-teman, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fuzi logic, mulai dari penjelasan fuzi logic, implementasi fuzi logic, perbedaan antara kontrol tradisional dan fuzi kontrol, dan penjelasan tentang fuzi sets, dan yang terakhir yaitu penjelasan tentang fuzi inference system. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik, dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.